Ya, shalom, saudara. Shalom. Ya. Ini lagi berturut-turut, saudara ya. Kemarin habis khotbah di PRK, pagi ini khotbah, nanti sore WL ya. Jadi tolong jangan bosan-bosan sama saya hari ini ya. Nah, hari ini saya akan share kepada saudara waktu saya lagi merenungkan tentang visi kita tahun ini, yaitu Lift Him Up, saudara. Kemudian saya mulai merenungkan apa sikap hati yang diperlukan untuk kita itu bisa hidup untuk meninggikan Tuhan. Saya merenungkan banyak orang mungkin kepingin untuk meninggikan Tuhan, banyak orang rindu untuk meninggikan Tuhan. Tetapi kira-kira apa sikap hati yang perlu kita lakukan untuk kita bisa lift Him up atau lift Jesus high ya. Nah, saudara, mari kita lihat di dalam Ulangan pasal yang ke-10. Ulangan pasal yang ke-10 ayat yang ke-12. Ulangan pasal yang ke-10 ayat 12, firman Tuhan berkata, "Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu." Saudara, waktu saya baca ayat ini, saudara, firman Tuhan berkata bahwa apa yang harus dilakukan, apa yang diinginkan Tuhan, kalau ayatnya ditampilkan kembali, apa yang diinginkan Tuhan untuk kita lakukan, firman Tuhan berkata selain dari yang pertama, takut akan Tuhan. Yang kedua, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Yang ketiga, mengasihi Dia. Yang keempat, beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwamu. Nah, pagi hari ini saya akan share kepada saudara satu saja dari kebenaran firman Tuhan itu, yaitu takut akan Tuhan. Saya kemudian merenungkan bahwa ini adalah sikap hati yang sangat diperlukan untuk kita bisa hidup meninggikan Yesus di dalam kehidupan kita. Nah, apa yang menjadi definisi dari takut akan Tuhan, saudara? Nah, saya mencoba membuat definisinya dari takut akan Tuhan adalah sebuah kesadaran dan sikap hati untuk menghormati dan menghargai Tuhan dan mengakui kebesarannya sebagai Raja dalam hidup kita. Saya ulangi, saudara, apa itu takut akan Tuhan adalah sebuah kesadaran atau sikap hati yang menghormati dan menghargai Tuhan serta mengakui kebesarannya sebagai Raja di dalam kehidupan kita. Saudara, ada kata-kata menghormati, menghargai, mengakui kebesarannya, itu adalah sikap takut akan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan itu bukan berarti takut untuk kita nggak mau ketemu sama Tuhan, tetapi takut akan Tuhan berbicara tentang sikap menghormati Dia di dalam segala keberadaannya. Menghormati Dia sebagai Tuhan, menghormati Dia sebagai Raja dalam kehidupan kita. Suatu kali, saudara, saya lagi habis membaca sebuah buku ya, dan buku itu berjudul I Was Wrong, yang menulis Jim Bakker, saudara. Waktu itu kemudian dia menulis bahwa dia adalah orang yang hebat, orang yang luar biasa, penginjil yang dipakai Tuhan, punya stasiun TV, dan kemudian dia berkata, dan akhirnya dia ditangkap ya, ada kesalahan dan dia akhirnya masuk penjara, dan dia menulis buku di penjara yang tulisannya I Was Wrong. Dan saya mengutip sebuah kalimat yang penting, bahwa dia berkata, permasalahan saya kenapa saya bisa masuk penjara ini adalah karena mungkin saya mencintai Dia, tetapi saya tidak takut akan Dia ya. Banyak orang Kristen bilang bahwa kita mengasihi Tuhan ya, kita mencintai Tuhan. Tetapi waktu Jim Bakker menulis statement ini, saya kemudian mulai merenungkan begini, saudara. Iya, bahwa banyak orang mungkin bisa cinta akan Tuhan, mengasihi Tuhan, tetapi gak banyak orang yang takut akan Tuhan. Ada sebuah perbedaan, saudara, bahwa mungkin kita mengasihi Dia dan seharusnya sikap takut akan Tuhan itu didasari yang awalnya adalah dari kasih kepada Tuhan. Tetapi saudara,
Bahwa banyak orang akhirnya meremehkan karena kita mungkin diajar bahwa Tuhan sangat mengasihi kita, Tuhan mencintai kita, Tuhan mengasihi kita apa adanya, dan kita kemudian bilang kita juga mencintai Tuhan, dan kita mulai menganggap remeh, kita mulai menganggap enteng, dan kita tidak menghormati Dia, saudara. Ya. Kita lupa bahwa Tuhan bukan hanya Bapa buat kita, ya, tetapi Tuhan juga adalah Raja dalam kehidupan kita. Makanya sikap hati inilah yang sangat diperlukan, saudara, untuk kita bisa meninggikan Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Bahwa kita menghormati Dia, kita menghargai Dia dan mengakui kebesaran besaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, apa yang menjadi ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan, saudara? Kita mau belajar bagaimana ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan, dan apakah kita termasuk adalah orang-orang yang benar-benar takut akan Tuhan. Saya mencatat di dalam Amsal pasal yang ke-8 ayat yang ke-13. Mari kita lihat Amsal pasal yang ke-8 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Hal yang pertama, ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan adalah membenci kejahatan. Apakah saudara dan saya ya benar-benar adalah pribadi yang benar-benar sudah membenci kejahatan? Kata membenci artinya adalah despise atau begini, saudara, menganggap remeh, menganggap enteng, menganggap hal yang sepele, yang kecil, yang tidak dianggap, saudara. Jadi kejahatan itu bukan sesuatu yang dianggap. Nah, masalahnya adalah begini, saudara. Sekali lagi tadi Jim Baker juga mengatakan gitu, bahwa mungkin saya mencintai dia tapi saya nggak takut akan dia. Nah, ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan tuh membenci kejahatan, membenci dosa, saudara. Ya. Dosa itu bukan dihindari, ya. Dosa itu harusnya dibenci. Kenapa? Kalau orang benci nggak mau deket-deket kan? Ya, saudara ya. Ada orang saya benci tapi saya pengen sekali deket sama kamu. Ya, nggak ada, saudara. Nah, itu benci yang lain, benar-benar cinta. Ya. Nah, tetapi Firman Tuhan berkata bahwa takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Menjauhi semuanya. Apa yang disebut dengan kejahatan? Di Amsal 8 ayat 13 berkata, aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat, saudara. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita benar-benar membenci kejahatan? Bahwa kita benar-benar membenci dosa di dalam kehidupan kita. Ya. Ada sebuah lelucon ya saudara yang berkata gini, apa sih perbuatan yang dibenci Tuhan dan juga dibenci setan ya saudara ya? Kira-kira apa? Perbuatan yang dibenci Tuhan dan dibenci setan adalah merebut pacarnya setan. Ya, ya. Jadi kata benci itu gini, berarti pokoknya nggak ada, nggak ingin lakukan itu, nggak mau melakukan itu, nggak suka melakukan itu. Ya. Itu ada lagu pujian yang mengatakan ya, tak mau ku hidup lagi dunia ini lagi ya. Ku tak mau, apa? Tak ingin kompromi ya, tuh pintar ya, berarti sering rajin ke gereja berarti saudara ya. Ada kata-kata yang bagus saudara waktu kita naikkan pujian itu, tak ingin apa? Kompromi. Arti kompromi itu berarti gini, oke, ayo saya juga boleh ikutlah. Mentoleransi saudara. Kejahatan dosa itu tidak bisa ditoleransi. Nah, definisi yang pertama, ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan adalah membenci kejahatan. Yang kedua, saudara, apa yang menjadi ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan? Kita buka di dalam Kejadian pasal yang ke-22, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Kejadian pasal yang ke-22, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Ya, saya mulai ayat yang agak serem sedikit ya. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. 11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sautnya ya Tuhan. 12. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan yang kedua adalah berbicara tentang
ketaatan, saudara. Ya. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang menghormati Tuhan, itu adalah orang-orang yang mentaati atau menuruti kehendaknya di dalam kehidupannya. Ya. Nah, kadang-kadang begini, saudara. Karena tadi cara pandang kita kepada Tuhan, mungkin kita mengasihi Dia sebagai Bapa. Kita menganggap remeh setiap perintahnya. Kita menganggap enteng segala perintah-perintahnya. Mungkin kita merasa begini, bahwa ya Tuhan itu penuh dengan belas kasihan, ya. Tuhan penuh dengan kasih, sehingga kita bisa tawar-menawar sama Tuhan. Bahwa Tuhan, kalau yang ini perintahnya saya skip dulu, ya. Tetapi kalau yang ini boleh saya turutin, saudara. Ya. Mentaati perintah itu adalah ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan. Mentaati kehendak Tuhan adalah ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan. Tadi di awal saya bilang bahwa memang dasar dari takut akan Tuhan, dasarnya adalah kasih kepada Tuhan, saudara. Ya. Kita bukan takut karena kita misalnya berbuat sesuatu untuk Tuhan. Kita takut kalau kita nggak berbuat sesuatu kepada Tuhan, kita akan celaka. Bukan itu, saudara. Dasar dari takut akan Tuhan adalah kasih kepada Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan, maka kita juga menghormati Tuhan. Maka kita menghargai Tuhan. Nah, oleh sebab itu, saudara, orang-orang yang gagal mentaati perintah Tuhan itu simpel sekali. Itu sangat disebabkan karena orang itu tidak mengasihi Tuhan. Ya. Orang yang tidak mentaati perintah Tuhan adalah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Ya. Karena 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata bahwa inilah kasih kepada Tuhan, yaitu bahwa kita mentaati segala perintahnya. Dan perintahnya itu tidak berat, saudara. Ya. Saya sering katakan, saya sering share kepada saudara bahwa kadang-kadang saya tanya, ya, perintah Tuhan itu berat apa ringan? Nah, ya, itu biasanya banyak orang-orang yang mungkin kapok terjebak oleh pertanyaan pendeta, ya saudara ya. Jadi kalau ditanya, perintah Tuhan itu berat apa ringan? Menurut saudara berat apa ringan? Nah kan, ya ini nggak mau terjebak kan, ya kan? Saya tanya lagi nggak mau terjebak ya. Karena mungkin saudara berpikir gini, kalau saya jawab berat, keterlaluan sekali jadi orang Kristen kok menganggap perintah Tuhan itu berat. Tapi kalau saya jawab ringan, kok nggak dilakukan? Ya. Tetapi saya kemudian menyadari bahwa begini, saudara, bahwa berat atau ringannya perintah Tuhan itu ditentukan dari seberapa besar engkau mengasihi Dia. Ya. Sekali lagi, berat atau ringannya perintah Tuhan itu ditentukan dari seberapa besar engkau mengasihi Dia. Kalau engkau mengasihi Dia dengan begitu besar, maka perintah-perintahnya itu jadi ringan buat kita. Makanya Abraham, saudara, menurut saya perintah terberat, ya, perintah terberat yang Tuhan pernah berikan kepada manusia adalah waktu perintah Tuhan kepada Abraham yang disuruh mengorbankan anaknya. Ya. Kalau saudara punya anak, saudara pasti sangat mengerti, ya, bahwa tidak ada orang tua yang waras di dunia ini yang mau mengorbankan anaknya. Saya pakai kata waras karena banyak orang yang sudah tidak waras, ya. Tidak mau mengorbankan anaknya. Bahkan kalau anaknya sakit pun, saudara, ada doa yang salah dari orang tua, ya. Tuhan pindahkan sakit ini kepadaku. Nah ini karena kebiasaan, saudara, kita suka main dukun mungkin, ya. Kalau dukun itu sakit tuh dipindah, bukan disembuhkan, ya. Sakitnya di sini dipindahkan ke orang lain. Kadang-kadang orang tua berlaku heroik seperti itu, ya saudara, ya. Kalau anaknya sakit, Tuhan jangan dia yang sakit, biar saya aja yang sakit. Ya, saudara. Tapi sebetulnya doanya salah, ya. Doanya minta aja kesembuhan, gak usah pindah-pindahin sakit, ya saudara, ya. Nah saya percaya waktu Abraham diberikan perintah sama Tuhan untuk mengorbankan anaknya, ya, apalagi dia harus menunggu 25 tahun untuk mendapatkan anaknya, saudara. Saya percaya itu perintah yang sangat berat. Tetapi disitulah bukti bahwa Abraham adalah orang yang takut akan Tuhan, ya, yang menghormati Tuhan, dan dibuktikan dari ketaatannya mutlak dalam kehidupan kita. Saat ini saudara, apa yang kira-kira Tuhan sedang perintahkan kepada saudara
dan kita masih belum taati. Mari belajar untuk punya sikap hidup menghormati Tuhan, yaitu taat kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara, apa ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan? Di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-22, mari kita lihat. Kolose 3 ayat 22, firman Tuhan berkata, "Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini, dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan." Saudara, ternyata orang yang takut akan Tuhan, ciri-cirinya adalah menghargai otoritas di atasnya. Ya. Menghargai otoritas di atasnya. Menghormati otoritas di atasnya. Firman Tuhan dengan jelas berkata, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Dengan tulus. Jangan hanya di hadapan mereka saja. Ini ayat udah cukup lama ditulis ya. Ternyata ayat ini masih relevan sampai sekarang ya. Banyak orang itu di depan orangnya, saudara, berlaku pura-pura menghargai, menyenangkan ya. Tetapi di belakangnya grundel ya, gosipin ya. Tapi firman Tuhan berkata jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan itu menghargai otoritas, ya. Menghargai otoritas di atasnya. Ini bukan pesan sponsor, tapi ini pesan firman Tuhan, ya. Bukan karena kami adalah pemimpin sehingga kami ngomong gini, kamu harus menghargai. Tapi sekali lagi, menghargai pun disebabkan karena respect, karena hormat, karena mengasihi. Ada begitu banyak ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan. Tapi waktu saya kemudian renungkan lagi, ada beberapa hal yang simpel yang mungkin kita juga bisa lakukan. Menghargai Tuhan, menghormati Tuhan itu juga bisa dilakukan dalam hal-hal yang simpel. Datang ibadah nggak telat. Ya, datang ibadah nggak telat. Itu salah satu bentuk menghormati Tuhan, saudara. Ya. Saya selalu berusaha untuk datang ibadah tepat waktu, saudara. Ya. Bahkan kalau bisa sebelumnya. Kenapa? Karena saya percaya bahwa waktu kita mau datang beribadah tadi di dalam Ulangan 10 ayat 12 ya. Di Ulangan 10 ayat 12, takut akan Tuhan, mentaati perintahnya, terus mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan, Tuhan itu bukan dijadikan sambilan, saudara. Ya, pokoknya asal datang aja saya duduk. Tapi datang ibadah tepat waktu itu merupakan salah satu bukti menghormati Tuhan. Dan kadang-kadang saya merasa bahwa ada begitu banyak alasan ya, kurang tidur lah ya. Terus kemudian kemarin malam banyak kerjaan, saudara. Saya belajar banget, saudara, bahwa apapun yang terjadi kalau kita beribadah, salah satu bentuk penghormatan kita kepada Tuhan adalah datang tepat waktu. Tadi malam Via belum tidur, ya. Ini lagi siklus tidurnya 2 hari sekali, dan selalu ke bagian hari Minggu setiap kali saya mau khotbah, ya, selalu dia nggak tidur, saudara. Ya. Tapi walaupun dia nggak tidur, saudara, saya ya akhirnya mau nggak mau kan bangun ya, mau nggak mau bangun dan ya bisa datang tempat ini. Dan sehingga saya berpikir begini. Harusnya nggak ada alasan untuk kita nggak datang tepat waktu. Kenapa? Kehadiran kita itu tepat waktu menunjukkan bahwa kita menghormati Dia. Ada begitu banyak hal-hal simpel yang bisa kita lakukan sebagai bentuk penghormatan kita kepada Tuhan. Kalau kita lagi janjian sama orang, ya, seberapa pentingnya orang tersebut itu ditentukan dari apakah saudara datang tepat waktu apa tidak, ya, terhadap janji itu. Apalagi waktu janji kita mau ketemu dengan Tuhan, Raja di atas segala raja. Nah, yang berikutnya yang saya mau bagikan adalah apa dampak dari takut akan Tuhan. Saya sebetulnya waktu lagi mau ngomong dampak ini, itu agak gimana, saudara ya. Karena manusia itu cenderung begini, cenderung punya pamrih. Ya. Kalau saya lakukan ini, apa untungnya buat saya? Selalu begitu, saudara. Ya. Kalau saya melakukan ini, apa untungnya buat saya? Nah, puji Tuhannya, saudara, Tuhan itu tahu sikap hati manusia itu seperti itu, saudara. Tetapi saya berdoa supaya kita punya sikap hati yang benar,
benar-benar tulus murni bahwa waktu kita menghormati Tuhan, waktu kita takut akan Tuhan, bukan karena kita pingin imbalannya, bukan karena kita kepingin dampaknya, tetapi murni, tulus karena kita memang mengasihi Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan bahwa betapa banyaknya saudara dampak yang kita peroleh pada waktu kita hidup takut akan Tuhan. Dan dampaknya nggak main-main saudara. Mari kita lihat yang pertama di dalam Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-7. Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saudara, orang yang takut akan Tuhan itu akan memperoleh hikmat dan pengetahuan. Itu dampaknya saudara. Waktu kita menghargai Tuhan, hikmat itu mengalir. Saya pernah dengar sebuah khotbah saudara. Dari respek itu selalu mengalir yang namanya hikmat berkat. Ya, dari hormat itu mengalirkan berkat dan hikmat. Ya. Waktu kita respek sama seseorang, ya, hikmat itu juga mengalir. Ya. Hikmat itu juga mengalir. Makanya kalau kita belajar dari seseorang, ya, waktu kita belajar dari seseorang dan kita menghormati orang tersebut, tanpa sadar kita bisa begini, oh saya belajar banyak ya dari orang itu. Kenapa? Awalnya itu adalah sikap hati respeknya kita dulu sebetulnya. Makanya begini saudara, pengkhotbah itu bagus atau tidaknya, walaupun memang ditentukan dari kemampuan berbicaranya, dari kemampuan dia menggali firman-Nya, tetapi sebetulnya begini saudara, kalau pengkhotbah yang kita sudah kenal, itu bagus atau tidaknya, kita dapat banyak atau tidaknya, sangat ditentukan dari apakah kita respect sama orang itu atau tidak. Ya. Sehingga kalau orang itu respect, apa saja yang disampaikan, apa saja yang dikatakan itu daging semua. Ya. Tetapi sebaliknya, pada waktu kita nggak respect, ya, pada waktu kita nggak hormat, orang itu ngomong sebagus apapun, nggak akan masuk dalam hidup kita. Nah firman Tuhan berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Pada waktu engkau menghormati Tuhan, hikmat Tuhan mengalir di dalam kehidupanmu. Yang kedua, saudara, apa dampak dari takut akan Tuhan? Mazmur pasal yang ke-25, ayat yang ke-12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan berikan direction. Ya. Tuhan akan berikan tuntunannya. Kenapa begitu saudara? Karena Tuhan tahu bahwa kalau orang itu takut akan Tuhan, nurut perintahnya, dia kasih tahu jalan saudara. Kadang-kadang saya kalau lagi jalan sama istri saya ya, kalau jalan sama istri saya, jelas saya lebih tahu jalan dari istri saya. Dan ternyata menurut penelitian, perempuan itu agak susah melihat maps, ya, melihat peta. Itu ada ceritanya, saudara, saya barusan lihat di TikTok kalau nggak salah, ada orang dari Klaten, ya, kalau saudara tahu, dari Klaten dia mau ke Jogja, akhirnya jadi ke Solo. Jadi ke Jogja itu belok kiri, ke Solo belok kanan. Ya, tiba-tiba mereka sampai Solo, saudara. Ya, jadi nyasar, saudara. Nah, waktu saya ini kadang-kadang misalnya istri saya nyetir, terus saya bilang belok sini aja, gitu ya. Belok sini aja karena saya tahu jalan, saya tahu itu jalannya nggak mungkin rame. Belok sini aja. Tapi kadang-kadang istri saya ngomong gini, enak jalan gede, ya. Ya, enak jalan gede. Nggak usah belok sini aja. Enggak enak jalan gede. Ya udah silakan, ya. Silakan, nggak mau nurut beneran kena macet, misalnya begitu ya saudara. Tetapi waktu saya mulai merenungkan itu, kadang-kadang gini, Tuhan udah kasih direction dalam kehidupan kita, tapi kita nggak respect, ya, kita nggak menghormati jalan, kita nggak mentaati perintahnya, maka Tuhan ngomong ya sudah, ya. Kalau nggak mau nurut, diarahkan jalannya, ya sudah. Ya. Maka Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-6 firman Tuhan berkata, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan-jalanmu. Diakui, ya, Tuhan itu dihormati dalam segala laku kita. Ya, Tuhan dihargai.
Kita perlu bertanya tentang Tuhan, tentang jalan mana yang harus kita tempuh. Yang ketiga, saudara, apa dampak dari takut akan Tuhan? Yang ketiga adalah Ulangan pasal yang ke-6 ayat 24. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Saudara, ayat ini tuh ayat doanya orang-orang, ya. Tuhan, saya mau hidup saya senantiasa baik. Ya. Orang yang takut akan Tuhan, firman Tuhan berkata supaya senantiasa baik keadaan kita. Ya. Itu luar biasa sekali. Ada beberapa hal lagi yang saya catat dan saya mulai merenungkan gini, Tuhan itu kalau mengasihi seseorang dan waktu dia dihormati, itu seakan-akan gini, saudara, segala-galanya diberikan kepada kita. Ya. Tuhan sangat menghormati orang-orang yang menghormati Dia. Ya. Ada beberapa ayat lagi, saudara, yang mungkin saudara catat aja. Amsal 10 ayat 27, takut akan Tuhan itu memperpanjang umur. Kemudian takut akan Tuhan di dalam Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Saudara, begitu banyak dampak yang kita peroleh pada waktu kita takut akan Tuhan. Tetapi sekali lagi, biarlah motivasi kita adalah motivasi yang benar. Kita menghargai Tuhan itu karena kita mengasihi Tuhan. Kita nggak berbuat dosa karena kita mengasihi Tuhan. Kita nggak berbuat dosa bukan karena kita takut masuk neraka, tetapi karena kita takut melukai hati Tuhan. Ya. Maka waktu takut akan Tuhan dengan sikap yang benar ini, saudara, maka Tuhan ditinggikan, ya. Tuhan disenangkan, Tuhan dipuaskan, dan saudara akan merasakan dampaknya. Nah, bagaimana kita bisa memiliki takut akan Tuhan? Yang terakhir yang saya mau sampaikan adalah begini, saudara. Bangun kesadaran akan keberadaan Tuhan. Ya. Kadang-kadang gini, saudara. Kita lakukan dosa karena kita nggak sadar Tuhan itu ada bersama dengan kita. Ya. Maka yang perlu kita lakukan adalah bangun kesadaran, ya, bahwa Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita, saudara. Ya kan? Orang itu kalau maling kan nunggu yang punya rumah nggak ada, ya saudara. Nggak gini, yang malingnya telepon mungkin, Bapak ada di rumah, nanti saya mau maling ke rumahnya Bapak. Kan nggak ada, ya saudara, ya. Ya. Orang mau melakukan sesuatu yang jatuh, nunggu orangnya nggak ada. Ya. Nah, seringkali kita berbuat kejahatan, berbuat dosa, itu karena kita nggak menyadari bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Makanya bangun kesadaran akan keberadaan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah tentunya kita harus mendekat kepada Tuhan. Ya. Kita harus mendekat kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena waktu kita dekat dengan Tuhan, ya, otomatis itu dosa nggak akan dekat. Ya. Otomatis kejahatan nggak akan nempel. Karena kejahatan dan kekudusan itu nggak pernah bisa bercampur. Orang yang kenal sama Tuhan, orang yang dekat sama Tuhan, itu pasti dosa tidak ada di dalam diri orang itu. Nah, saya berdoa saudara kita bangun kesadaran untuk kita takut akan Tuhan. Kita menghormati Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan. Dari hal-hal kecil dalam kehidupan kita. Waktu kita membangun sikap itu, saudara, saya percaya Tuhan ditinggikan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau menyelidiki hati setiap kami saat ini. Apakah kami benar-benar memiliki takut akan Engkau Tuhan? Roh Kudus, Engkau yang berkuasa atas setiap kami, Engkau yang menuntun kehidupan kami, Engkau yang berbicara, Engkau yang menasehati setiap kami. Jika mungkin hidup kami belum takut akan Engkau Tuhan, ampuni setiap kami. Dan bawa kami untuk kami boleh mendekat kepadamu. Kami boleh membangun kehidupan yang takut akan Engkau. Menghormati Engkau Tuhan. Mentaati perintah-Mu, membenci kejahatan. Menghormati otoritas yang di atas kami Tuhan.
Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya kehidupan kami menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kehidupan yang kami bangun dengan takut akan Tuhan. Menghormati, mengakui kebesaran-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan pimpin kami untuk senantiasa hidup kami adalah hidup yang takut akan Engkau. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Roh Kudus, kami percaya dan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hamba-Mu selesai berbicara, tetapi Roh Kudus Engkau terus berbicara menyempurnakan apa yang menjadi isi hati-Mu buat setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.